Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, peserta MPLS daring, peserta didik baru SMA Negeri Mojo Agung. Hari ini saya akan menyampaikan tentang materi MPLS, yaitu bagaimana belajar efektif di era COVID-19. Sebelumnya anak-anak sekalian, mungkin saya perlu memperkenalkan diri dulu. Nama saya Didi Eko Iswahyudi. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri Mojo Agung ini. Mungkin kalian nanti yang masuk di peminatan ilmu pengetahuan sosial, maka akan lebih sering bertemu saya. Untuk memanfaatkan waktu anak-anak sekalian, langsung saja saya akan memanfaatkan waktu untuk menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua untuk menapak belajar di SMA Negeri Mojo Agung ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana belajar efektif di era COVID. Anak-anak sekalian, mungkin harus kita kenal dulu beberapa hal yang wajib kalian ketahui agar belajar menjadi efektif, sehingga apa yang kalian ingin capai bisa optimal di SMA Negeri Mojo Agung ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan apakah belajar efektif itu. Kemudian bagaimana tipe gaya belajarmu, karena ini penting. Sebelum kalian memahami bagaimana cara belajar efektif, tentu kalian akan tidak bisa belajar dengan baik kalau tidak mengenal bagaimana tipe gaya belajarmu. Yang kedua, bagaimana belajar efektif itu? 3 ini saja. Belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan, dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik, serta bertanggung jawab. Itulah pengertian atau batasan belajar efektif itu. Jadi belajar efektif itu ada poin atau ada tujuan yang harus dicapai, yang harus Anda peroleh. Salah satunya menghasilkan kepandaian dan seterusnya yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk mencapai belajar efektif ini, maka kita perlu mengetahui bagaimana cara belajar kita. Karena masing-masing anak, masing-masing individu itu punya gaya atau style belajar sendiri-sendiri. Dan ini tentu butuh penyesuaian. Sehingga saya masuk gaya belajar yang bagaimana, itu yang harus kalian pahami dulu. Ada beberapa gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar aural atau auditory learner. Jadi gaya belajar yang pertama, gaya belajar aural atau auditory. Nah, apakah kalian termasuk seperti ini? Kita lihat saja nanti penjelasan berikutnya. Gaya belajar aural itu adalah tipe gaya belajar yang lebih menitik beratkan pada indera pendengaran, yaitu telinga. Jadi kekuatan seseorang bertipe auditory learner itu pada telinganya. Maka anak yang model seperti ini, atau kalian yang bertipe belajar seperti ini,
akan mengalami kesulitan kalau kalian banyak membaca misalnya, atau akan sulit kalau kalian hanya melihat tayangan video yang tanpa suara. Kalian anak yang seperti ini akan kesulitan. Bagaimana tipe aural ini? Ciri-cirinya, satu, seorang yang bertipe auditory learner akan memiliki ingatan yang baik ketika mendengarkan penjelasan guru saat belajar atau diskusi kelompok. Karena yang diandalkan anak tipe ini adalah pendengarannya. Oleh karena itu sangat bijak kalau misalnya kalau kalian bertipe aural ini, ya pilihlah duduk nanti di bangku yang depan, jangan belakang. Karena nanti untuk mengantisipasi jangan-jangan suara guru nanti terlalu lemah dan sebagainya. Nih. Yang kedua, pembelajar auditori ini dia akan kurang tertarik dalam melakukan tugas seperti membuat karangan. Menulis itu adalah pekerjaan yang amat sangat tidak disukai oleh anak tipe ini karena dia lebih kuat di telinganya itu. Jadi harus dicermati nanti supaya kalau kalian tipe ini bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan pada diri kalian. Jika kalian termasuk tipe ini, sehingga nanti introspeksinya pada kalian semua. Yang kedua, tipe ini mempunyai ciri menyukai kegiatan berdiskusi dan berkomunikasi dengan baik dengan banyak orang. Jadi tipe aural ini dia paling suka kalau pelajaran itu disetting dalam bentuk diskusi. Karena dia akan banyak menyerap dari masukan suara-suara dari beberapa pihak yang menyampaikan pendapat itu. Berikutnya, anak yang bertipe aural ini kurang suka membaca dan cenderung sering lupa pada isi bacaan. Maka harus dicermati ini bagaimana nanti untuk menyerap pengetahuan apabila kalian ternyata tipe ini. Maka membaca harus lebih diseringkan untuk meminimalisir kekurangan dari tipe kalian yang masuk dalam kategori ini. Berikutnya, anak tipe ini tidak tertarik memperhatikan hal baru di sekitarnya. Karena dia punya keunggulan di telinga, maka dia tidak tertarik kalau ada hal yang baru di telinga di luar sekitarnya yang butuh misalnya mengandalkan visualnya. Tidak tertarik karena lebih dominan di telinganya ini yang paling istimewa anak auditori ini. Nah, tipe yang kedua adalah visual atau visual learner. Jadi pembelajar yang mengandalkan visual. Inilah penjelasan gaya belajar visual. Apakah itu gaya belajar visual atau visual learner itu gaya belajar yang lebih memfokuskan kepada ketajaman penglihatan. Jadi anak bertipe ini punya keistimewaan dalam hal penglihatan. Hanya melalui pengamatan saja dia mampu menangkap semua informasi dengan baik. Nah, pertanyaannya coba introspeksi dirinya, apakah saya masuk seperti ini? Nah, kalau masuk seperti ini, maka nanti gaya belajarmu tekankan kepada mengoptimalkan visual atau mata kalian, penglihatan kalian. Nah, agar kalian tahu saya masuk tipe visual atau tidak, coba kita amati ciri-cirinya ini. Anak tipe visual, dia lebih menyukai demonstrasi, lebih melihat peragaan daripada melihat penjelasan lisan, melihat tutorial. Sekali dia melihat tutorial di YouTube, maka dia bisa mempraktikkan.
asalkan mata seseorang itu bisa melihat, daripada seseorang yang tipe learner ini daripada melihat penjelasan lisan, dia tak akan mampu menangkap dengan optimal. Yang nomor 2, ciri yang kedua, anak tipe visual learner ini kurang fokus dalam hal mendengarkan saat belajar, sehingga cenderung gelisah kalau guru atau informasi itu disampaikan hanya dalam bentuk suara atau hanya bentuk yang lain, tidak mengoptimalkan pada fungsi mata, maka anak visual learner ini pasti akan mengalami kesulitan karena fokus dia hanya di penglihatannya yang paling istimewa. Yang nomor 3, anak ini punya keistimewaan lebih mengingat penjelasan dengan melibatkan video atau benda-benda nyata. Asalkan informasi itu disampaikan dalam bentuk video, bentuk gambar, meskipun tanpa suara, dia sudah bisa menangkap informasi itu dengan baik. Anak yang bertipe ini, cirinya dia mampu duduk tenang tanpa terganggu keramaian, asal ada fokus yang diperhatikan. Ramai seperti apa di kelas, asalkan di depan ditayangkan video, dia bisa konsentrasi dengan maksimal karena penglihatannya yang istimewa tadi. Jadi mampu duduk tenang tanpa terganggu oleh keramaian. Yang ketiga, tipe kinestetik atau kinesthetic learner. Jadi berbeda dengan dua tadi ya. Kalau yang pertama, anak bertipe yang pertama itu dia belajarnya dengan mengandalkan pendengarannya, yang kedua dengan mengandalkan penglihatannya, maka tipe kinestetik ini agak berbeda. Ini pengertiannya. Gaya belajar kinestetik biasanya menerima dan menangkap informasi dengan menitik beratkan penggunaan beberapa indera yang aktif seperti indera peraba, penglihatan, rasa, kemudian pendengaran, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan gerak motorik. Jadi anak bertipe ini tidak bisa seperti anak visual yang dia tenang belajarnya dengan melihat. Kalau ini tidak, anak ini akan banyak bergerak. Dia tidak bisa berkonsentrasi kalau dipaksa duduk, tapi dia akan sangat fokus sekali kalau tugas yang diberikan atau sesuatu yang dipelajari itu menggunakan semua indera yang aktif, memegang, membongkar, dan seterusnya, sambil menggerakkan semua anggota tubuhnya. Ini anak ini akan luar biasa. Nah, kalau kalian termasuk tipe ini, biasanya anak ini tidak bisa tenang kalau di dalam belajar itu, pasti dia akan bergerak, menulis, membongkar, memasang kembali, mengamati, sambil meraba, dan macam-macamnya. Inilah ciri-cirinya. Yang pertama, menyukai kegiatan praktikum. Jadi anak kinestetik ini ketika dia masuk pelajaran yang di situ ada praktiknya, maka dia akan luar biasa. Dan dia akan banyak menerima atau menyerap informasi dari praktikumnya tadi. Yang kedua, suka menyentuh segala sesuatu saat belajar. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada aktivitas yang harus dilakukan oleh anak ini dengan cara bergerak, memegang, berjalan, dan macam-macamnya. Kemudian suka bergerak kemana-mana dan tidak bisa diam. Ini cirinya. Ciri kalian termasuk seperti ini apabila sudah terwakili dari 3 ini. Kinestetik, tidak bisa diam, menghafalkan mungkin sambil jalan, dan macam-macamnya. Terus sangat tertarik dengan permainan
dan aktivitas yang menggunakan fisik. Pada umumnya anak kinestetik ini akan lebih pintar dalam hal olahraga, karena dengan melihat, dengan mempraktikkan, dia gampang mempraktikkan sesuatu. Misalnya seorang pelatih akan melatihkan bagaimana dribbling bola basket yang benar, maka anak bertipe kinestetik ini akan mudah sekali dalam hal mempraktikkan, karena dia punya keunggulan di motorik tubuhnya itu, di tangannya, di kakinya, dan semua gerak tubuhnya itu sangat mendukung untuk belajar. Berikutnya, anak bertipe kinestetik itu lebih menyukai menggunakan bantuan objek konkret sebagai alat belajar. Jadi tidak bisa misalnya dia hanya untuk belajar dribbling bola basket, dia hanya melihat tutorial YouTube, tidak bisa. Tapi dia akan bisa langsung menyerap kalau dia diberi bola, coba lakukan dribbling dengan contoh seperti gurunya, maka dia akan luar biasa sekali. Nih. Tipe yang berikutnya adalah tipe logis atau logical atau mathematical learner. Ini pengertiannya. Tipe pembelajar logis ini biasanya tertarik akan sesuatu yang membentuk pola dan menghubungkannya dari informasi satu ke informasi lain. Ini tipe matematik. Cirinya tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa ilmiah dan matematika. Anak seperti ini kalau kalian suka dengan hal hitungan-hitungan, maka kalian termasuk tipe ini. Dan biasanya anak ini banyak terjaring di peminatan IPA nantinya. Senang sekali dia bermain angka-angka itu. Yang kedua, tipe logis cenderung memiliki kemampuan untuk membedakan pola logika. Logikanya pintar banget anak seperti ini, gampang menangkap logika. Sehingga kalau belajar IT begitu dia akan lebih cepat menangkap daripada tipe-tipe yang lain. Kalau yang tipe logis ini mungkin satu kali tatap muka diajari oleh gurunya atau instrukturnya, maka dia langsung bisa menangkap hari itu juga maksudnya karena logikanya sangat baik. Sementara tipe lain harus diulang 3-4 kali. Tapi anak seperti ini juga akan punya kelemahan di tipe misalnya visual. Anak suruh baca, suruh melihat itu agak bosan dia, disuruh bergerak nggak bisa. Nah, jadi punya kelemahan, punya keunggulan masing-masing. Yang ketiga, tipe logis tidak suka semua yang berhubungan dengan hafalan. Paling benci anak ini kalau disuruh menghafal. Makanya anak logis itu biasanya akan membenci pelajaran IPS, tidak suka dia. Ke sejarah, ke sosiologi, ekonomi itu dia akan tidak suka. Itu pantangan bagi dia. Karena terlalu banyak hal yang perlu dalam hal memahami konsep itu melalui menghafal dulu, anak ini akan ada hambatan. Berikutnya tipe verbal atau linguistic learner. Gaya belajar verbal lebih melibatkan kedua jenis bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Anak ini kalau disuruh buat status WA begitu akan lebih indah daripada anak yang bertipe logis tadi. Anak logis tidak akan bisa bermain kata-kata ini. Jadi anak yang bertipe verbal ini dia akan pintar sekali bermain kata-kata. Suruh buat puisi, kasih tema saja. Misalnya buatkan puisi bertema bunga, mungkin hari itu juga bisa selesai. Hanya dengan itu selesai sudah. Tapi anak bertipe kinestetik suruh buat puisi mungkin butuh waktu berminggu-minggu ini. Suruh buat pantun, wah cepet banget anak ini kalau tipe verbal ini. Tapi anak bertipe logis, bertipe visual, bertipe learner, suruh buat pantun dia akan kesulitan.
Nah, bagaimana cirinya? Yang pertama adalah memiliki kosakata yang lebih baik dibandingkan dengan orang seusianya. Jadi gaya belajarnya, saya ulangi mas saya, gaya bahasanya itu baik, pemilihan diksi atau pemilihan kata itu pinter banget. Mungkin kalau dia diskusi begitu dia akan bisa mengolah kata dengan baik dan sebagainya. Ini suruh merayu cewek pinter lah anak verbal ini. Mesti kelepek-kelepek jelas udah dicari itu. Karena pinter sekali memilih kata-kata dia. Kemudian cenderung memiliki kemampuan dan keterampilan mendengarkan. Cenderung memiliki kemampuan dan keterampilan mendengarkan. Ini jadi anak verbal ini biasanya akan cenderung punya sedikit keunggulan di pendengarannya. Kemudian yang menarik dari tipe ini adalah dia bisa berkonsentrasi dengan mudah walaupun ada banyak orang. Di tengah keramaian dia bisa memperoleh informasi dengan baik karena dia konsentrasinya bagus meskipun di tengah keramaian. Tapi beda dengan anak logis. Barangkali anak logis kalau belajar harus tenang, hening. Ini tidak. Nah, kalian termasuk seperti ini. Kalian yang bisa merasakan nanti sehingga saya ternyata termasuk saya punya ciri dari tiga-tiganya ini nih. Maka gaya belajarmu harus menggunakan verbal. Setelah dibaca, ungkapkan dengan kata-kata, ungkapkan sendiri. Nah, simulasi sendiri, berbicara sendiri. Nah, ini akan lebih optimal nanti. Kemudian anak ini, tipe ini bisa berbicara sekaligus mendengarkan di saat yang sama. Jadi kalau kalian melihat acara ILC Indonesia Layar Club itu, kalian bisa melihat tokoh-tokoh yang bisa berbicara dengan bagus, hanya saat itu mendengarkan tema tertentu langsung bisa menyanggah atau memberi pendapat dari lawan bicaranya dengan cepat sekali tanpa berpikir dulu. Karena ini keunggulannya. Jadi punya keunggulan yang luar biasa ini. Ini tipe verbal anak sekalian. Sekarang, itu tadi 5 gaya belajar yang oleh ahli psikologi kelompokkan. Ada tipe yang mengandalkan pendengarannya, ada tipe yang mengandalkan mata, ada tipe yang dia harus bergerak, memegang, meraba, ada tipe yang menggunakan kekuatan berpikirnya, dan ada tipe yang menggunakan kekuatan berbicaranya. Nah, kalian masuk yang mana? Silakan nanti dicermati sendiri atau berdiskusi teman. Kira-kira saya masuk yang mana, maka itu nanti akan jadi bekal bagaimana kalian harus belajar. Selanjutnya, setelah mengetahui tipe itu, ada 15 cara belajar yang efektif menurut psikologi ini, menurut ilmu kejiwaan ini. Dari 15 ini tentu bisa kalian ambil nanti saya harus bagaimana belajar itu, apalagi belajar di masa Covid ini tentu lebih banyak kalian belajar di rumah dengan dipandu dari jarak jauh, tentu ada kelemahan dan kelebihannya. Tapi 15 cara belajar ini nanti bisa kalian ambil beberapa yang cocok dengan tipe gaya belajarmu. Nah, yang pertama yang penting ini adalah jadikan belajar itu sebagai kebutuhan. Jadi belajar akan menjadi efektif kalau kalian sudah merasakan bahwa saya harus belajar. Kalau tidak belajar, misalnya badan saya sakit semua lah misalnya, atau saya harus belajar karena belajar itu kebutuhan bagi saya. Nah, kalau sudah bisa menanamkan nomor 1 ini, maka tentu saya yakin kalian akan sukses meraih informasi, mendapatkan perubahan perilaku, perubahan kecerdasan, perubahan pengetahuan, keterampilan yang seperti saya sampaikan di pertama tadi, itu akan bisa kalian peroleh. Jadi sekarang mulai pelan-pelan jadikanlah belajar itu sebagai kebutuhan. Seperti kita makan, minum, tidur,
istirahat itu sebagai kebutuhan. Belajar harus sudah seperti itu tingkatan untuk anak SMA, apalagi SMA Negeri Mojoagung. Belajarlah dimanapun yang kalian suka. Jadi belajar efektif itu menurut belajar dimanapun yang kita suka. Belajar di depan TV, kalau toh itu kalian bisa memperoleh informasi meskipun dengan melihat TV, kenapa tidak? Lakukan saja. Yang penting kalian suka. Di teras rumah, di dalam kamar yang harus ada kunci, sambil melakukan sesuatu, misalnya sambil membantu orang tua belajar, why not? Kenapa tidak? Lakukan saja. Nah, informasi itu akan lebih baik atau lebih menancap di dalam pikiran kita dan tak akan lepas dalam waktu yang lama apabila dicicil. Jadi prinsip yang ketiga belajar efektif itu cicil pelajaran sedikit demi sedikit dan diulang. Sedikit ulang. Dengan demikian tidak terlalu berat. Belajar setiap hari, ada informasi dari guru siangnya hari, ulangi lagi ketika malam harinya. Kemudian baca lagi sebelum pelajaran besok dimulai. Besok ada pelajaran sejarah, materi kemarin saya baca lagi. Itu akan lebih baik daripada dibiarkan menumpuk satu kompetensi, satu bab, baru kalian baca. Ini akan kesulitan. Yang ketiga, bagilah waktu kalian. Tentu juga tidak baik hampir semua waktu kalian digunakan untuk belajar. Bagi waktunya, kapan saya harus bermain, kapan harus saya belajar, membantu orang tua, silakan dibagi waktunya. Berdiskusi, ini penting. Jadi keefektifan informasi, pengetahuan, keterampilan yang kita peroleh itu akan lebih bagus, lebih banyak yang kita terima apabila kita berdiskusi dengan teman. Karena dengan berdiskusi dengan banyak pihak yang lebih dari satu orang, maka ini kita akan memperoleh informasi yang lebih banyak daripada belajar sendiri. Berdiskusilah, sehingga lebih baik gadgetmu itu atau media sosialmu itu daripada untuk menulis hanya meneruskan informasi yang belum tentu kebenarannya, lebih baik dipakai diskusi dengan tema tertentu melalui WhatsApp, melalui media sosial lain, terserah. Kemudian carilah cara yang membantu untuk berkonsentrasi. Nah, ini masing-masing orang berbeda dalam konsentrasi. Ada yang seorang bisa konsentrasi belajar dan bisa fokus belajar sampai lama banget, misalnya dengan memasang headset atau mendengarkan musik. Atau dengan cara lain bagaimana misalnya? Atau harus yang tenang dulu, atau harus perut kenyang dulu. Saya baru bisa makan kalau baru bisa belajar dengan baik kalau perut sudah terisi Pak, misalnya. Atau harus ada minuman, harus ada camilan misalnya. Saya nggak bisa belajar tanpa camilan, berarti camilan kacang atau apa itu merupakan alat untuk membantu konsentrasi. Tidak ada salahnya, nggak apa-apa. Maka kalau saya kadang-kadang siswa minta izin Pak, boleh saya misalnya mengonsumsi permen saat ini? Oh silakan, tidak masalah. Pokok asal itu bisa membantu konsentrasi, silakan aja. Yang berikutnya, bahwa belajar efektif itu harus dipahami anak-anak sekalian. Pahami informasi, jangan dihafal. Kalau hanya dihafal hari ini pagi hafal, saat kuliah, saat masuk kelas, maksud saya pagi masuk setelah sarapan hafal,
ternyata dalam perjalanan sepeda motornya gembos tengah jalan, sudah hilang hafalannya. Maka pahami. Sebab kalau seseorang itu paham, maka dia bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri tanpa harus hafal. Tuh. Jangan malu bertanya. Maka ini terkait dengan yang nomor 5 tadi, berdiskusi. Itu enaknya berdiskusi itu. Kalau ketika berdiskusi dengan sesama teman, maka nomor 8 ini akan masuk. Pada umumnya anak itu akan lebih berani bertanya kepada sesama teman daripada kepada gurunya. Kemudian coba terus, mesti gagal. Trial and error. Coba dan salah, coba lagi, gagal, coba lagi, terus sampai bisa menemukan suatu informasi yang benar. Jadi tidak boleh putus asa, coba terus mesti gagal. Jadi informasi yang diperoleh benar dilakukan dengan banyak berulang kali percobaan, ini justru akan memperoleh pengetahuan yang luar biasa. 10. Berusahalah menyukai mata pelajaran itu. Makanya ada kata yang seringkali populer itu ya, tak suka maka tak sayang. Maka pelajaran apapun berusahalah kalian cintai. Misalnya apa sih keasikannya belajar sejarah itu, apa sih keasikannya belajar biologi itu, maka cintailah di situ. Ketika Anda suka, maka indera-indera kalian tadi akan terangsang dan mudah untuk menerima. Harus sukai dulu mata pelajarannya. Terus belajar itu akan menjadi efektif kalau kalian bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Sebenarnya anak-anak sekalian, dibandingkan dengan masa saya ketika SMA dulu, masa kalian ini sebenarnya untuk mencari informasi itu menjadi lebih mudah. Karena tidak ada anak sekarang yang tidak mempunyai handphone Android. Dan ini adalah benda ajaib yang sebenarnya ini kalau kalian manfaatkan fasilitasnya dengan baik, akan membantu keefektifan belajar. Apa saja yang tidak ada di sini? Kalian mencari informasi apa saja itu ada di dalam handphone Android ini. Kamus bisa, buku satu perpustakaan bisa masuk di sini, di handphone saya ini misalnya. Bahkan bola bumi saja itu, planet bumi itu sudah masuk di handphone saya atau handphone kalian itu. Dengan aplikasi Google Map misalnya, saya bisa menjelajah ke kutub utara karena di situ ada aplikasi Voyager-nya itu, maka saya bisa masuk. Saya tidak pernah ke Italia, ke Colosseum misalnya, bagaimana tempat pertarungan para gladiator dengan hewan buas itu, tapi saya bisa masuk saat itu juga. Itu hebatnya. Oleh karena itu manfaatkanlah handphone kalian itu untuk, ya harusnya 90% untuk mencapai tujuan belajar efektif, 10% untuk main-main lah, untuk hiburan dan macam-macamnya. Membuat review. Setelah belajar selesai, setelah kalian pelajari satu komponen selesai, misalnya satu topik selesai, alangkah baiknya kalian mempunyai review, mempunyai catatan yang lebih ringkas lagi yang hanya yang tahu tentang catatan itu. Buatlah peta konsepnya. Banyak aplikasi di internet itu, di Play Store atau di macam-macam aplikasi bagaimana membuat peta konsep yang cepat. Ada mind mapnya, Busan dan macam-macamnya itu nanti bisa kalian buat. Membuat
resume dalam bentuk peta konsep. Kemudian membuat kesimpulan. Ini penting. Jadi kalau kalian ketika belajar sudah mampu menyimpulkan, oh ternyata begini ya konsepnya, misalnya siklus hidrologi itu, oh ternyata seperti ini yang dimaksud dengan, sudah mampu menyimpulkan seperti itu, maka kalian sudah melewati belajar efektif. Jadi ketika kalian bisa menyampai membuat kesimpulan, maka kalian sudah bisa menangkap informasi itu. Kalau ditanya pasti bisa. Nah, yang keempat, tip yang keempat atau trik yang keempat bagaimana belajar yang efektif itu, coba latihan soal. Setelah kalian membaca konsepnya, coba latihan soal, berlatih soal dan seterusnya. Dari situ untuk memotret diri, oh ternyata 10 latihan soal di materi ini saya ternyata bisa mencapai angka 80%, hanya 2 yang salah. Dari mana soal latihan ini bisa kalian peroleh di fasilitas yang tersedia kalian tadi. Handphonemu bisa banyak ini. Latihan soal itu bisa kalian banyak platform belajar online yang tersedia gratis, dan itu bisa kalian manfaatkan latihan soal itu. Yang terakhir anak-anak sekalian, dan ini penting sekali, adalah berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Nomor 1 sampai 14 itu adalah langkah ikhtiar kalian bagaimana belajar efektif. Efektif itu belajarnya tidak perlu banyak waktu, tapi tujuannya tercapai dengan tuntas, dengan tujuannya tercapai dengan tuntas. Nah, ini tentu akan sangat terkait dengan kekuatan doa. Jadi jangan lupa awalilah belajar itu dengan berdoa, tutup juga dengan berdoa. Insya Allah apa yang kalian lakukan 3 tahun ke depan di SMA Negeri Mojaung ini tentu akan baik. Saya kira itu anak-anak sekalian, cara belajar efektif dari saya di masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020 ini. Tentu yang saya sampaikan ini karena dibatasi waktu tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan tuntas, tapi saya yakin tadi ada manfaatkan fasilitas tertentu tadi, kalian masih bisa lagi browsing lagi. Silakan ketik, hanya ketik saja, sekarang itu gampang banget bagaimana cara belajar efektif. Itu sudah muncul informasi yang banyak, baik itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk diagram, dalam bentuk tutorial di YouTube dan macam-macamnya. Gunakanlah seperti itu. Pakai datamu manfaat seperti itu daripada hanya digunakan untuk ngobrol di WhatsApp yang lebih dominan, itu gunakan untuk itu. Terima kasih. Sebelum saya menutup penyampaian materi saya ini, saya tetap berpesan, mari kita lawan COVID-19 ini dengan satu, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Setelah kita menyentuh sesuatu yang asing, menyentuh sesuatu yang digunakan secara umum, cuci dengan baik setidaknya 20 detik. Tetap menjaga jarak, berkomunikasi setidaknya 1,5 meter sampai 2 meter. Kemudian terapkanlah etika batuk. Etika yang batuk yang bagaimana, terapkanlah. Kemudian semaksimal mungkin kita tetap berada di rumah, kecuali kita ada kepentingan tertentu yang harus keluar. Pakai masker. So, kalau sudah new normal dan kalian pemerintah sudah mengizinkan masuk di Kabupaten Jombang ini, tentu masker wajib kalian miliki, dan bersihkan lingkungan rumah tempat kita belajar nanti. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.